Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau dengar apa yang Tuhan katakan hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saya mau kasih judul sharing saya, virus berbahaya. Sama-sama katakan dengan saya, virus berbahaya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini mengajarkan bahwa orang benar mungkin akan mengalami kegagalan, bisa dalam kesulitan, bisa juga kepleset, bisa juga jatuh. Digambarkan dengan 7 kali jatuh. Tetapi orang benar, mereka akan selalu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali karena kasih karunia Allah. Wow. Orang benar bisa kepleset? Ya, bisa. Kita manusia kok. Mungkin kita tiba-tiba berpikir jahat, tiba-tiba berkata salah, bisa kepleset, tapi tidak tinggal di dalam kegagalan itu, tidak tinggal di dalam yang namanya kejatuhan itu, tidak. Karena orang benar pasti dia punya kemampuan untuk selalu bangkit. Sama-sama katakan dengan saya, bangkit. Nah, saat orang benar jatuh, gagal, terpeleset, kira-kira ada nggak orang yang akan selalu membicarakan setiap kita? Ya, pastinya ada. Kalau ada orang-orang yang mungkin dalam kejatuhan, yang mungkin lagi dalam keterpurukan, ada loh orang-orang yang ngomongin lah, kok dia begini, dia begitu, dia begini. Bahkan sampai-sampai ada orang-orang yang menghakiminya sampai bilang begini, iya sih, dia nggak jaga hidup sih, dia nggak pernah ke gereja sih, makanya tuh dia nggak bisa dipakai Tuhan tuh. Nah, bahkan banyak orang yang mau jadi Tuhan buat orang yang jatuh ini. Ada juga yang berkata mungkin, ya puji Tuhan, saya nggak seperti orang itu, saya nggak seperti dia. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Nah, sama seperti firman Tuhan catat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ini kisah di mana pemungut cukai dengan orang Farisi. Ayat 9 bilang begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur. Nah, orang Farisi berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sepertinya untuk Tuhan ya, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10, aku udah kasih ini Tuhan, aku udah buat ini, aku gak seperti dia. Aku udah buat ini, aku buat itu, aku udah kasih segala penghasilan aku ke gereja. Wow. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku, orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Wow. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan virus berbahaya ini. Apa virus itu? Yaitu merasa benar. Hati-hati dengan yang namanya merasa benar. Kalau udah punya virus ini, pasti orang-orang itu seneng lihat orang jatuh, bahkan dalam hatinya berkata, rasain loh.
Hati-hati dengan virus ini. Karena begini, banyak orang sedang berjuang untuk bangkit dalam kejatuhan mereka. Mereka mau bangkit dalam keburukan mereka. Banyak yang akhirnya orang-orang ini nggak sanggup bangkit karena terdistract dengan apa? Penghakiman, tuduhan-tuduhan orang-orang yang merasa benar. Tapi saya mau katakan buat saudara dan saya, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Apapun yang saat ini saudara sedang mengalami kejatuhan, keterpurukan, apapun itu. Karena hidup saudara dan saya bukan ditentukan dari apa kata manusia. Terserah, bebas. Orang mau menghakimi saudara, orang mau kata-katain saudara, terserah. Tapi Tuhan mau sungguh-sungguh memulihkan keberadaan setiap kita. Asalkan kita mau berubah, asal kita mau bertobat sungguh-sungguh, Dia Allah yang sanggup. Jangan dengar apa kata manusia tentang hidup kita, yang dimana itu selalu merendahkan kita, menjatuhkan setiap kita. Tapi hidup kita itu karena perkataan Tuhan, bukan karena perkataan manusia. Yang penting saudara dan saya hidup jujur sama Tuhan, bertobat dan bangkit lagi, maju. Dan jangan biarkan tuduhan-tuduhan yang menuduh hidupmu itu hidup di dalam dirimu. Berkomunitaslah, temukan komunitas yang tepat di dalam gerejamu. Sungguh-sungguh temukan orang-orang rohani yang mengelilingi hidupmu, yang selalu berdoa buat kamu, yang selalu menegur kamu, menasihati kamu ke arah Kristus, bukan menghakimi. Dengar baik-baik, hati-hati dengan yang namanya virus ini, yang namanya virus yang berbahaya banget, yaitu virus merasa benar. Jangan sampai karena tuduhan, penghakiman saudara dan saya, banyak orang-orang yang pada akhirnya menjadi down, menjadi lemah karena perkataan kita, karena penghakiman setiap kita. Seharusnya hidup kita ini jadi berkat. Buat apa? Buat kepanjangan tangan Tuhan dan hatinya Tuhan, supaya orang boleh kembali datang kepada Yesus. Nah, di ayat yang ke-17 dari Amsal 24, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terpelosok. Jangan senang lihat orang susah ya. Jangan mulut kita tuh pengen ngomongin orang kalau orang lagi ada di bawah, kalau orang lagi apa? Orang lagi jatuh. Kita pengennya menghakimi dia. Kita merasa diri kita paling benar. Kita udah buat ini kok, kita rajin ke gereja, kita pelayanan kok, kita udah vokasi perpuluhan, kita buat ini, kita buat ini. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang merasa diri paling benar. Karena itu virus yang sangat berbahaya. Ayat 18, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Nah lalu memalingkan burukannya daripada orang itu. Kenapa sih kita nggak jadi pendoa aja buat orang lain? Kenapa sih kita nggak berdoa aja buat mereka? Orang yang lagi dalam kegagalan, kenapa sih kita nggak kasih semangat buat mereka? Kenapa sih kita nggak mungkin bisa WA dia, kita bisa telepon dia, kasih semangat, ketemuan, kasih semangat, bukan malah dihakimi, disakiti, dikata-katain, dijadiin warta berita. Jangan sampai seperti itu. Yuk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita menjadi pendoa, menjadi teman buat mereka. Untuk mereka apa? Mereka juga boleh datang kepada Yesus. Jangan mulut kita pakai untuk menghakimi orang ketika orang dalam keterpurukan. Banyak orang lihat mungkin ada orang yang sekelilingnya buat salah dan mau bertobat, malah dijauhin sejauh-jauhnya dan dianggap nggak level. Lu udah buat dosa, lu udah salah, lu udah buat ini buat itu. Pada akhirnya banyak orang-orang dan teman-teman yang menjauhi dia. Lu udah terlalu berdosa. Wow, ngeri ya. Virus yang mematikan ini, virus yang sangat berbahaya ini. Hati-hati dengan yang namanya virus berbahaya ini, yaitu merasa diri paling benar. Nah, dalam pelayanan Yesus sering tegur, yaitu siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Wow, orang Farisi lu, ahli Taurat, ahli kitab, ahli juga untuk menghakimi. Biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Untuk apa? Untuk yuk memberikan kekuatan buat orang-orang yang sedang lemah, memberikan semangat lagi buat orang-orang yang sedang dalam kegagalan, keterpurukan. Jangan hakimi mereka saat mereka lagi dalam keterpurukan.
Jangan fitnah mereka, jangan lakukan hal-hal jahat dengan perkataan setiap kita, tapi biar setiap kita berdoa buat mereka, dimana setiap kita bisa mendampingi mereka, setiap kita bisa menyemangati kehidupan mereka. Biarlah melalui perenungan ini kita disadarkan bahwa sesungguhnya jangan diri kita merasa paling benar sehingga kita bisa menyalahi orang lain dan kita bisa menghakimi orang lain dengan perkataan-perkataan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiap-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami kalau selama ini Tuhan mungkin kami memakai kerohanian setiap kami untuk kami menghakimi orang lain. Kami baca Alkitab, tapi kami baca Alkitab untuk menghakimi orang lain. Kami merasa diri paling benar Tuhan. Kami perkatakan hal-hal yang mungkin rasanya sepertinya rohani buat orang itu, padahal sesungguhnya itu membuat mereka tidak semangat, tidak bangkit Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Biar perkataan kami, hidup kami Tuhan dipakai Tuhan untuk setiap kami memberikan semangat-semangat baru buat mereka yang mungkin saat ini sedang dalam keterpurukan, mungkin saat ini sedang dalam kegagalan Tuhan. Tuhan, biar hidup kami jadi berkat, biar hidup kami menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah mereka masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.